Jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang dalam kebaktian pada minggu ini. Kebaktian hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Denny Kusoy dengan tema Pemimpin yang Ideal. Dan dalam kebaktian hari ini bernuansakan khas Jawa dalam rangka Bulan Budaya. Sebelumnya akan dibacakan pokok-pokok warta jemaat. Kebaktian rumah tangga, seluruh kegiatan kategorial, KPA, KPR, KPP, Komisi Pria, Komisi Lansia, dan kegiatan lainnya masih dilaksanakan secara online atau daring, kiranya jemaat dapat memakluminya. Untuk jemaat yang akan memberikan persembahan, dapat memberikan pada jam piket majelis hari ini, pukul 10.30 sampai pukul 12. Kegiatan sepekan. Kebaktian Sekolah Minggu GKP Awiligar pada hari ini Minggu 22 Agustus 2021 diadakan secara online via Zoom Meeting pada pukul 10.30. Link Zoom Meeting akan dibagikan di WhatsApp grup guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Mohon orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya. Akan diadakan mini games atau perlombaan kecil saat kebaktian sekolah minggu tanggal 22 Agustus 2021 dalam rangka HUT RI yang ke-76. Mohon bantuan orang tua untuk menyiapkan kerupuk yang sudah digantung di dekat laptop atau HP yang digunakan atau dapat dipegangi oleh orang tua saja. Terima kasih untuk bantuannya. Pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 akan dilaksanakan ibadah gabungan bersama Klasis Priangan via YouTube pukul 17.00. Komisi Pemuda Remaja mengajak pemuda remaja untuk mengikuti ibadah gabungan ini. Link Zoom Meeting akan dibagikan di WhatsApp grup informasi dan pemuda remaja. Akan dilaksanakan ibadah doa dan pujian sekaligus ibadah syukur kemerdekaan RI yang diselenggarakan oleh PGIS Kota Bandung melalui Zoom Meeting pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 11 sampai pukul 13. Link Zoom Meeting akan dibagikan di WhatsApp grup informasi. Kebaktian rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021, pukul 18 secara online atau via Zoom Meeting. Link Zoom Meeting akan dibagikan di WhatsApp grup informasi GKP Awiligar. Dari Panitia Pembangunan, amplop coklat atau persembahan syukur untuk pembangunan, amplop yang keluar 218 amplop, amplop yang diterima tanggal 16 Mei sampai dengan 8 Agustus 2021 berjumlah 149 amplop, dengan total 20.365.000. Amplop yang belum diterima 69 amplop. Terima kasih kepada jemaat yang sudah mendukung. Bagi jemaat yang belum menyerahkan amplop coklat, dapat memberikannya pada saat piket majelis hari Minggu atau melalui transfer. Sehubungan dengan semakin meningkatnya penyebaran COVID-19, jemaat diingatkan untuk mengikuti protokol kesehatan 6M. Memakai masker, mencuci tangan, memakai sabun di bawah air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas dari interaksi dengan orang lain, dan melakukan vaksinasi. Demikianlah pokok-pokok warta jemaat. Jemaat dapat membacanya secara lengkap pada e-warta yang sudah dibagikan pada WhatsApp grup jemaat. Sebelum ibadah dimulai, kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 17 ayat 4 dan 6. Tuhan Allah hadir. Raja yang
Damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Nas pembimbing pada minggu ini dari Ibrani 13 ayat 7 dan ayat 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Kita masuk dalam pengakuan dosa. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Sorga maha tinggi, puji sembah dan syukur bagimu. Maha besar mulia namamu, dan kuasa-Mu kekal selamanya. Aku berlutut dan doaku panjatkan, ku bertelut memohon rahmat-Mu. Ampunilah segala dosaku dan limpahkanlah berkat anugerah. Aku naikkan puji dan doa ini demi nama Tuhanku penebus, Putra kekal, abadi dan kudus, Juru Selamat dan Raja semesta. Berita anugerah pengampunan. Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang membawa keselamatan menampakkan diri pada semua orang. Dan petunjuk hidup baru buat kita semua dari Yesaya 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Naikkan doa tak enggan, Yesus pasti berkenan. Doa
Kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada kesempatan pagi hari ini atas kasih dan pertolongan Tuhan, dan kami khususnya jemaat GKP Ligar dapat melakukan ibadah secara daring, dan kami percaya bahwa berkat Tuhan tetap tercurah bagi kami semua umat Tuhan, secara khusus dalam melaksanakan ibadah minggu ini. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang pimpin, juga pemberitaan, khususnya pembacaan firman dapat berjalan dengan baik atas pertolongan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap membaca dan merenungkan firman-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya bacakan buat kita semua. Ini judul perikop adalah doa Salomo. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit, lalu berkata, "Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu yang dengan segenap hatinya hidup di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud, ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud, ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu takkan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup di hadapanku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang, ya Allah Israel, biarlah kiranya menjadi nyata keteguhan janji yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Tetapi, benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau, terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini, ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu pada hari ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam, terhadap tempat yang Kau katakan nama-Ku akan tinggal di sana. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini, dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini, bahwa Engkau juga yang mendengarnya di tempat kediaman-Mu di surga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
kita tentu sungguh bersyukur bahwa setiap hari kita selalu menerima berkat Tuhan. Entahkah kita tidur ataupun kita bangun, jemaat Tuhan, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur, ya, bersyukur. Berapapun yang bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini, kita bersyukur. Dan biarlah juga ucapan syukur kita itu boleh ada di dalam keluarga kita masing-masing, ataupun pada saat kita sedang berkomunikasi dengan orang lain, juga tampak ucapan syukur kita itu. Apalagi pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan satu wawasan baru lagi dari firman Tuhan, bahwa ada khotbah yang disampaikan, perenungan, tapi dasarnya adalah firman Tuhan. Dan topik kita adalah pemimpin yang ideal. Ini tema yang hadeh pisan, pemimpin yang ideal. Ini kalau kita mau bertanya, apakah ada pemimpin yang ideal? Bahan perenungan kita lah ya. Apakah ada pemimpin yang ideal itu? Ini pertanyaan ini mirip-mirip dengan apakah ada kepala keluarga yang ideal? Kepada para istri, perenungan juga pertanyaan ini, apakah ada suami yang ideal? Kumaha para istri dan para keluarga, apakah ada kepala keluarga yang ideal? Tapi juga biar adil, kepada para suami juga boleh merenungkan ini. Apakah ada istri yang ideal? Ayat itu. Begitu juga dengan topik kita, tema kita minggu ini. Adakah pemimpin yang ideal? Sebagian bisa berkata ada. Tinggal kita cari, termasuk salah satu adalah Raja Salomo, sekalipun juga banyak aja orang yang mencari kesalahan-kesalahan beliau. Ya, namanya manusia kan. Siapa pemimpin yang ideal? Jangan-jangan pemimpin itu kalau N satu huruf paling belakang dihilangkan, maka menjadi naon tah? Pemimpin. Ya, hilang N aja, kayak tepak angin itu huruf terakhirnya, maka itu menjadi pemimpin. Pemimpin yang ideal. Karena tidak ada pemimpin yang ideal, panginten, maka yang adalah pemimpin yang ideal. Kumaha? Jadi orang hanya bermimpi aja, bermimpi aja terus gitu kan. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini bukan mimpi. Bukan juga pemimpi, ya. Tapi pemimpin, ya. Ini menjadi dasar kita ya, bersyukur, kita bersyukur. Katakan tadi bersyukur. Ya, firman Tuhan tersedia untuk menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Ini dari judul tadi sudah kita sama-sama lihat bahwa makanya membaca tadi juga sudah seperti gaya berdoa, karena memang ini doa. Ya, doa dari Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo itu anak dari Raja Daud. Raja Daud mendapat janji Allah untuk membangun bait Allah. Tetapi sampai pada matinya Raja Daud, dia tidak membangun bait Allah. Baru kemudian bait Allah yang pertama nih, bait Allah atau bait suci yang pertama itu dibangun oleh Raja Salomo. Ya, bait suci yang megah, yang mewah,
Belum pernah ada sampai saat ini yang bisa menyaingi, sekalipun juga memang sudah beberapa kali diruntuhkan. Daripada saat itu, waktu dibangun di zaman Raja Salomo, ini bait Allah, ya bait suci yang paling megah, paling mewah. Luar biasa, banyak emasnya. Nah, Raja Daud tidak membangun, tapi kemudian anaknya, yaitu Salomo, kemudian menjadi raja, bukan? Itu kita tahu dari sejarahnya. Nah, doa ini dipanjatkan oleh Raja Salomo dalam acara pentahbisan, ya, pentahbisan, saya katakan begitu. Pentahbisan rumah ibadah yang sudah selesai, yang dibangun kurang lebih 7 tahun lamanya, ya, sudah selesai. Dan ini adalah doa, ya, doa Raja Salomo bersama dengan bangsa Israel di bait Allah yang ditahbiskan itu. Nah, bagaimana kita mau mendapatkan pelajaran tentang pemimpin yang ideal dari pembacaan Alkitab, atau lebih khusus lagi dari doa Salomo pada saat rumah ibadah ini ditahbiskan? Apa yang bisa kita dapatkan? Sebagai bahan perenungan lagi, ya, kalau kita mau coba ya merenung dengan pertanyaan saya ini. Pemimpin yang ideal itu apakah dekat kepada Allah atau dekat kepada umatnya? Ini perenungan kita. Pemimpin yang ideal itu, apakah dia dekat dengan Allah atau dia dekat dengan jemaatnya, dengan pengikutnya, dengan umatnya? Coba kita renungkanlah sebentar, gitu kan, di rumah masing-masing atau yang juga ada di gereja saat ini. Coba kita renungkan. Pemimpin itu dekat dengan Allah atau dekat dengan umatnya atau pengikutnya? Kita yang menjadi pemimpin di gereja, kita yang menjadi pemimpin di keluarga, ya, kita yang menjadi pemimpin di kantor, ya, khususnya pemimpin-pemimpin Kristen nih, yang mana yang kita alami atau yang kita saksikan? Pemimpin itu dekat kepada Allah atau dekat dengan orang yang dipimpinnya? Atau katakanlah di gereja, pemimpin itu dekat dengan Allah atau dengan jemaat? Atau di perusahaan, pemimpin itu dekat dengan Allah, pemimpin Kristen ini, ya, dekat dengan Tuhan Yesus, atau lebih dekat dengan karyawannya? Saya kira, ya, kalau di perusahaan. Pemimpin itu dekat, kalau dia guru Kristen itu lebih dekat kepada Allah atau dia lebih dekat kepada siswa? Gitu kan. Yang guru-guru ini, bersekolah minggu, ya, sebagai pemimpin, lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat kepada anak sekolah minggu? Bisa agak sulit menjawabnya memang, tapi mungkin juga kita bilang dua-duanya. Atau secara ya katakanlah secara warga negara. Pemimpin itu lebih dekat, ya, kalau kita pemimpin Kristen, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Tuhan, atau lebih dekat kepada rakyat? Gitu kan. Ini yang kita belajar juga dari Salomo. Sama, Salomo ini dia lebih dekat dengan Allah atau dekat dengan rakyatnya, bangsa Israel? Kita bisa tergoda untuk mengatakan bahwa ya harus dekat dengan rakyatnya, harus dekat dengan orang yang dipimpinnya. Betul. Itu betul. Hanya rentan godaan. Ya, rentan godaan.
Ya, punten kalau ada suara-suara lain. Kita di depan anak-anak sok tameng, sepedahan, sok gorowogan. Pemimpin itu lebih dekat kepada Allah atau lebih dekat kepada umat. Nah, saya bilang tadi bisa dua-duanya. Tapi kalau kita menjadikan pemimpin itu dekat dengan umat sebagai ukuran, karena itu yang kelihatan. Dia dekat dengan rakyat, dia dekat dengan bawahannya, dia dekat dengan jemaatnya. Bagus kan? Bagus. Ya, pemimpin yang dekat dengan pengikutnya, bagus. Yesus sebagai pemimpin bagi 12 murid, dia dekat dengan muridnya atau lebih dekat dengan Bapa? Nah, ini kita lihat ya. Benar Yesus dekat dengan para muridnya. Tapi lebih benar lagi, Yesus dekat dengan Bapanya. Benar Raja Salomo dekat dengan rakyatnya, bangsa Israel. Tapi lebih benar lagi bahwa Raja Salomo dekat dengan Allah. Menjalin komunikasi dengan Allah. Dia begitu mencintai Allah. Apalagi dikatakan bahwa dia yang membangun bait Allah, bukan ayahnya Daud, tapi dia membangun. Ini bisa menjadi godaan besar buat Salomo untuk dieluk-elukkan oleh bangsa Israel. Wah, hebat, hade pisan raja urang Salomo bisa nyeun rumah ibadah urang hade gitu kan. Ini bisa menjadi godaan besar. Pemimpin akhirnya lebih dekat menjadi dekat dengan rakyatnya karena mendapatkan dieluk-elukan, disanjung, dipuji. Nah, ini saya bilang godaan terjadi kalau pemimpin itu dekat dengan orang yang dipimpin. Apa yang ditampakkan oleh Raja Salomo? Benar, dia dekat dengan umat Israel, bangsanya. Benar. Tapi contoh yang dia berikan adalah bukan cuma kedekatan Salomo dengan Allah yang menjadi contoh teladan kita sebagai pemimpin yang ideal. Tetapi ini, di dalam ayat 22 tadi itu. Ya, saya baca lagi. Kemudian berdirilah Salomo di depan mezbah Tuhan, di hadapan segenap jemaah Israel. Ditadahkannya lah tangannya ke langit. Benar bahwa Raja Salomo begitu dekat dengan Allah. Nah, kedekatannya dengan Allah itu membuat Salomo juga mengajak rakyatnya, bangsanya untuk dekat kepada Allah. Nah, ini. Ya. Benar dia dekat dengan Allah. Tetapi kita lihat dia mengajak bangsa Israel bukan dekat dengan dia sebagai raja, tapi dia yang dekat dengan Allah, punya hubungan yang baik dengan Allah. Dia mengajak bangsa Israel dan dia tentu saja dia yang mengajak sebagai raja, dia sebagai raja dan mengajak bangsa Israel juga untuk dekat dengan Allah. Ini pentingnya. Pemimpin yang dekat dengan Allah, ini pemimpin yang ideal, dia mengajak juga umatnya untuk dekat dengan Allah. Ini perenungan kita. Untuk fokus kepada Allah, bukan fokus kepada pemimpinnya. Godaan besar buat Raja Salomo supaya bangsanya berfokus kepada dia. Hebat. Raja yang, tidak ada hikmatnya. Bahkan dikatakan sepanjang sejarah yang bisa melebihi hikmat Salomo. Tapi ini kita lihat. Dia yang dekat dengan Allah, dia membawa orang-orang yang dekat dengan dia, rakyatnya jelas dekat, tapi dia tidak hanya dekat dengan rakyat, tetapi karena dia dekat dengan Allah, maka dia membawa bangsanya, bangsa Israel untuk dekat dengan Allah. Ini kita lihat ya, ini cara Salomo. Dan lanjutannya itu adalah
doa yang mengagungkan Allah, memuji Allah, percaya bahwa Allah tidak pernah ingkar janji, Allah selalu tepat janji. Ya, Gusti Allah tidak, ya Tuhan Yesus, Tuhan kita, dia tidak pernah ingkar janji. Teu acan pernah jalir janji. Jalmi masuk wae jalir janji. Tapi keyakinan kita bahwa Allah kita tidak ingkar janji. Ini doa kita. Tapi nomor satu dulu itu yang saya mau sampaikan. Bahwa pemimpin yang ideal itu, yang kita contohkan dari Raja Salomo ini. Dia yang pertama dekat dengan Allah. Baru kemudian dia mengajak bangsa Israel, rakyatnya, juga dekat dengan Allah. Itu tadi kan? Di hadapan segenap jemaat Allah. Dia mengajak, mari ke sini, ke dalam bait suci yang sudah jadi ini. Kenapa bait suci ini jadi? Karena pertolongan Allah. Karena janji Allah. Bukan karena usaha manusia. Ada persembahan. Ada usaha mereka untuk membangun bait Allah. Bait suci ini. Tetapi ini terjadi karena janji Allah. Bukan karena usaha Salomo atau karena usaha rakyatnya. Karena janji Allah. Maka Allah memenuhi janjinya kepada bangsa Israel melalui Raja Salomo. Dan kemudian bait suci itu jadi. Apa langkah berikutnya? Yaitu tadi. Dia yang sudah dekat dengan Allah. Dia membawa umatnya juga untuk dekat dengan Allah. Nah, ini pemimpin yang ideal. Bukan cuma nomor satu, dia harus fokus kepada Allah. Dan yang kedua, dia membawa umatnya untuk juga fokus kepada Allah. Bukan fokus kepada dirinya. Allah yang dilihat. Membangun rumah ibadah, ini bukan pekerjaan Salomo. Bukan pekerjaan Raja Salomo. Tapi pekerjaan Allah. Bagaimana kita bisa tahu itu? Ini buktinya. Selalu melihat Allah. Pada saat membangun rumah ibadah, mereka melihat Allah. Saya yakin. Sejak membangun pun, pada saat pengumpulan dana, Salomo sudah mengajak, mari lihat dan ingat janji Allah. Lihat dan ingat janji Allah. Lihat dan ingat janji Allah. Jangan lihat dan ingat janji orang. Ya, lihat dan ingat janji Allah. Ini yang penting. Dan janji Allah itu ditepati. Kalau lihat dan ingat janji manusia, bisa nyeri hati. Tetapi lihat dan ingat janji Allah, maka kita berbahagia, kita bersukacita. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sebagai pemimpin dalam keluarga, pemimpin dalam jemaat, dalam pelayanan, atau bidang-bidang pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita? Kita dekat dengan Allah atau dekat dengan orang yang kita pimpin? Dekat dengan orang yang kita pimpin, kita tergoda untuk kita yang dipuji. Kita yang diagungkan. Kita jatuh pasti. Tapi contoh yang kita dapat dari Raja Salomo, nomor satu, dia dekat dengan Allah. Nomor satu, dekat dengan Allah. Pemimpin yang ideal itu dekat dengan Allah. Memimpin bersama Allah. Dan hal yang kedua yang sebetulnya sama dengan yang pertama. Kedekatan dia dengan Allah. Dia membawa orang-orang yang dipimpinnya juga untuk dekat dengan Allah. Sama-sama pemimpin dan umatnya dekat Allah. Ingat dan lihat Allah. Nah, di dalam keluarga kita, di dalam posisi kita sebagai pemimpin keluarga, ataupun paling tidak kita memimpin orang-orang di sekitar kita, membantu memimpin, kita mau mengajak orang untuk melihat Tuhan, melihat Allah, atau melihat kita. Ini perenungan kita. Kalau kita hanya mau membangun komunikasi dan kedekatan dengan orang lain, atau dengan rakyat, dengan jemaat, atau dengan bawahan, maka kita yang akan menjadi pusat. Dan kita harus menanggung segala resikonya. Mungkin dipuji, ya kita dipuji, tapi giliran kita dicaci, kita juga dicaci. Bisa stres sendiri. Tapi belajar dari Raja Salomo, dia yang dekat dengan Allah, membawa orang yang dia pimpin juga dekat dengan Allah. Melihat Allah. Membangun bait Allah ini bukan karena melihat manusia, tapi karena melihat Allah.
Bagaimana dengan keluarga kita? Apakah ayah dekat dengan keluarganya? Istri dan anak-anaknya? Bagus, harus. Tapi akan lebih bagus lagi, ini yang ideal. Kepala keluarga, pemimpin yang dekat dengan Allah, membawa seluruh anggota keluarganya dekat dengan Allah. Itu yang bagus tadi, pemimpinnya dekat dengan Allah. Dan yang ideal adalah dia membawa seluruh keluarga, membawa seluruh rakyatnya, membawa seluruh bawahannya, membawa seluruh pengikutnya juga untuk dekat kepada Allah. Jadi apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukan, bukan untuk pemimpin. Sedang membangun rumah ibadah sekarang di KPA Wiligar, itu dilakukan demi majelis, demi pendeta, atau melakukan itu untuk Tuhan. Untuk siapa kita melayani? Untuk siapa kita menjadi pemimpin? Untuk membawa umat kepada Tuhan atau untuk membawa umat dekat dengan kita? Aduh, supaya dipuji. Aduh, HDI bagus dekat ya dengan. Betul, itu baik. Tapi yang ideal sekali lagi adalah semua, apakah itu pemimpin dan orang yang dipimpin, sama-sama melihat Allah, melihat Tuhan. Maka semua pekerjaan yang dilakukan dalam nama Tuhan. Bukan karena malu kepada pemimpin, bukan karena nggak enak hati kepada orang lain, tapi karena betul-betul sebagai ucapan syukur kepada Allah. Ini pemimpin. Ya, kalau kita mau mencontoh dari Raja Salomo, lagi dia bukan hanya dekat dengan Allah. Begitupun kita, bukan hanya dekat, tapi nomor satu harus dekat dengan Allah dulu. Ya, kita harus punya hubungan yang baik dengan Allah. Kalau kita nggak beres dengan Allah, kita buat kesalahan dan kita merasa malu datang kepada Tuhan, ya bagaimana kita dekat dengan Allah kalau kita merasa malu dekat kepada Allah karena dosa dan kesalahan kita? Merasa nggak layak, ya nggak dekat. Kita mau kalau orang yang bersalah, dia bukan mendekat kepada Tuhan, malah dia menjauh biasanya. Ya maka itu jangan sampai ada pemisah antara kita dengan Allah, yaitu dosa kita. Maka kemudian kita dekat dengan Allah, ya, dan dengan begitu kita bisa membawa orang-orang pengikut kita, keluarga kita, jemaat kita, masyarakat kita juga dekat dengan Allah, dan sama-sama pemimpin dan rakyatnya menikmati hubungan yang dekat dengan Allah. Jadi fokusnya adalah Allah. Lihat kepada Allah. Itulah perenungan kita, ya. Kita mau dekat dengan siapa? Menjalin hubungan dengan siapa? Komunikasi dengan siapa? Nomor satukan Allah. Dan kemudian yang kedua, kita yang menikmati betapa indahnya hubungan dengan Allah, bawa juga keluarga kita, bawa juga anak-anak kita. Ya, istri, kalau kita sebagai suami, kalau kita sebagai istri, bawa juga suami dan anak-anak, cucu-cucu kita, bawa sama-sama kepada Tuhan semuanya, sadayana dibawa kepada Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Raja Salomo. Nah, kita mau menjadikan dia sebagai teladan. Biarlah kita melakukan segala sesuatu bukan karena pemimpin, tapi karena Tuhan. Biarlah kita melakukan segala sesuatu bukan karena manusia, tapi karena Tuhan. Akhirnya, biarlah kita melakukan segala sesuatu bukan untuk manusia, tapi kita melakukan untuk Tuhan. Persembahan yang kita berikan untuk membangun rumah ibadah, ini bukan untuk manusia. Yakinlah, ini untuk Tuhan. Kita berikan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, maka kita akan meminta balasannya. Mana tuh balasannya? Tapi kalau kita melakukan ini untuk Tuhan, aduh, itu kata Salomo tadi ya, di ayat berapa tadi itu, ayat 27, tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sepertinya kita bisa menyogok Allah. Oh tidak, dia yang empunya, dia yang punya semuanya. Ya, dia punya semuanya. Dan
Kalaupun kita bisa memberi untuk Tuhan, itu bukan pemberian kita, tapi sebagai persembahan, tanda syukur kita kepada Allah. Kita berikan kepada Dia yang punya Dia juga, punya Tuhan juga. Ya, tapi kalau kita berikan kepada manusia, kita akan minta balasan. Kalau kita berikan kepada Allah, justru Allah sudah memberikan semuanya kepada kita, dan kita hanya memberikan sedikit. Ya, kita menjadi orang-orang yang, ya sebanyak apapun yang kita berikan kepada Allah itu nggak ada apa-apanya. Tapi kita bawa dengan hati yang bersyukur, ya, dengan hati yang senang. Tapi kalau kita datang memberi kepada manusia, sedikit aja terasa banyak. Apalagi banyak. Gitu kan? Karena memberi kepada manusia. Sedikit terasa banyak, banyak akan merasa, saya harus dapat bagian apa. Tapi pada saat kita datang kepada Allah, jangankan sedikit, banyak pun terasa kirang hene, masih kurang. Ya, inilah pemimpin yang sejati, yang menjadi teladan bagi kita. Pemimpin dan umatnya sama-sama datang memberi yang terbaik. Bukan yang terbaik lah, mau dikatakan siapa kita juga ya. Memberi diri kita, memberi kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Jemaat Tuhan, kita satukan hati untuk doa syukur dan juga doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan, kiranya ucapan syukur bukan hanya dari mulut kami, tapi benar datang dari hati kami, karena kami boleh menikmati berkat Tuhan. Entah kami bangun, entah kami tidur, Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus memelihara kami. Walaupun ada persoalan, ada masalah, ada sakit, penyakit yang mungkin saja mengganggu hubungan kami dengan Tuhan. Tuhan, terima kasih bahwa Allah kami dalam Tuhan Yesus begitu mengasihi kami, begitu sayang kepada kami. Walaupun kami ada dalam berbagai macam persoalan, seperti kami berada di tengah ombak dan arus pencobaan, yang mungkin bisa menyerah, merasa lelah. Tapi terima kasih Tuhan memperhatikan kami. Tuhan Yesus memperhatikan kami. Terima kasih. Dan itu kami bersyukur. Bersyukur. Tuhan memperhatikan kami. Bahkan tetesan air mata kami Tuhan perhatikan. Biarlah hubungan kami tetap dekat dengan Tuhan. Benar kami harus dekat dengan orang, tapi lebih benar lagi kami harus tetap dekat dengan Tuhan. Benar kami harus juga melihat manusia dan mengingat janji manusia kalau itu dijanjikan. Tapi lebih benar lagi kiranya kami boleh ingat dan terus melihat kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kami sama-sama renungkan. Kami percaya bahwa firman-Mu boleh terus menjadi pedoman kehidupan kami. Kesempatan di siang hari ini, Tuhan, kami berdoa dalam doa syafaat kami, menyerahkan jemaat GKP di Awiligar. Terima kasih. Sekian lamanya Tuhan menuntun GKP Jemaat Awiligar. Begitu banyak persoalan, pergumulan dihadapi. Tapi Tuhan tuntut. Tuhan tuntut. Itu terbukti. Itu terbukti. Dari orang-orang yang mendahului, Tuhan menuntut. Dan sampai saat ini pemimpin demi pemimpin berganti untuk jemaat-Mu ini. Tuhan tuntut. Terima kasih. Terima kasih. Karena itu kami terus berdoa untuk pendeta jemaat dan keluarga. Serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tugas-tugas yang diberikan oleh manusia, tapi yang diberikan oleh Tuhan, kiranya dilakukan untuk Tuhan juga. Demikian juga majelis jemaat, TPJ, komisi-komisi, dan panitia kerja, dan kegiatan pelayanan di jemaat. Sebagaimana gembala, pendeta jemaat melakukan untuk Tuhan. Karena semua juga pemimpin jemaat melakukan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena Tuhan baik. Bukan untuk manusia. Untuk Tuhan. Dikerjakan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Karena Tuhan juga yang memberikan kekuatan di dalam melakukan setiap pekerjaan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan terlalu kuat. Kami lemah benar, tapi kami punya Tuhan yang kuat. Kami terbatas benar, tetapi GKP Jemaat Awiligar untuk semuanya punya Tuhan yang begitu tidak terbatas. Untuk pembangunan ruang ibadah lantai 2 pada tahap yang kedua, untuk finishing, Tuhan ada kebutuhan dan dari manapun Tuhan bisa mengerahkan. Sudah terbukti janji Tuhan. Raja Salomo yang dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam pembangunan bait suci. Kami percaya pembangunan ruang ibadah di lantai 2 GKP Awiligar ini bisa juga berjalan dengan baik, dengan lancar. Terus berdoa untuk panitia pembangunan. Kiranya mereka bekerja untuk Tuhan. Bukan untuk pembangunan, bukan untuk pendeta, bukan untuk manusia. Tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan, dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, semangat dari Tuhan bagi panitia pembangunan. Apapun yang terjadi. Tetap menatap kepada Tuhan. Dan mengingat janji Tuhan yang selalu digenapi. Bapa di surga,
bangsa dan negara saat ini. Pemerintah RI, aparat keamanan yang sedang menghadapi persoalan bangsa. Banyak masalah, Tuhan. Masalah politik, ekonomi, masalah keamanan, masalah persatuan, termasuk juga bagaimana kebebasan beragama. Berdoa supaya para pemimpin kami Tuhan berikan hikmat, supaya negara ini boleh terselenggara, berjalan dengan baik. Yang berdoa kepada Tuhan, pemerintah kami, dan semua jajarannya dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. Setiap keputusan adalah untuk kebaikan bangsa. Secara khusus Tuhan berdoa untuk penanganan COVID-19 yang masih menjadi pandemi hingga saat ini. Tuhan tolong. Sudah begitu banyak keluarga, kerabat, sahabat yang sudah mendahului kami. Menangis, bersedih kami Tuhan. Tolong kami untuk lagi-lagi melihat Tuhan, melihat Allah yang kekal. Kehidupan di dunia ini tidak kekal. Tapi terima kasih karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Tuhan mengaruniakan Tuhan Yesus, anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Biarlah kami percaya kepada Tuhan Yesus dan tidak lagi binasa. Penyakit tidak bisa membinasakan kami. Persoalan dunia tidak bisa membinasakan kami. Walaupun kami meninggalkan dunia ini, kami tidak binasa karena kami memiliki kehidupan yang kekal. Itulah janji keselamatan yang diberikan oleh Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami terus berdoa untuk dokter, untuk para perawat, untuk pegawai rumah sakit. Kiranya mereka yang ambil bagian di dalam penanganan COVID ini, termasuk pelaksanaan vaksin, kiranya boleh Tuhan tuntun. Kelelahan banyak terjadi. Tenaga kesehatan. Tuhan tolong. Kalau kami pun bisa terlibat di dalam melayani masyarakat melalui kesehatan. Biar kami juga boleh bertindak. Ambil bagian. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami terus memohon kepada Tuhan. Memberikan kekuatan kesehatan. Dan kalau kami sehat, kami kuat. Kiranya kami tidak menyalahgunakan, tidak menyia-nyiakan kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya doa dan permohonan ini kami naikkan, panjatkan kepada Allah yang selalu tepat janji. Dan janji Allah boleh nyata dalam kehidupan kami. Maka kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, bersama-sama kita mengaku demikian. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Bisa sih gerejanya dibesarin. Kelas-kelasnya ditambah. Belajar Alkitab bareng-bareng. Mengenal Tuhan dan tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Sering juga mengungsi ke rumah jemaat kalau di gereja lagi banyak kegiatan. Apapun talenta kami, di sini tempatnya kami mengembangkan diri. Melatih kemampuan di gereja supaya kami berkembang di luar gereja. Atau kami punya talenta di luar, kami bawa ke gereja. Dengan bangunan yang lebih luas dan lebih nyaman, tentu kegiatan kami jadi bisa terarah. Sehingga pembinaan iman, mental, dan karakter kami bisa maksimal. Firman Tuhan menjadi kekuatan kami. Bersekutu agar iman kami bertumbuh bersama. Gereja kami telah mengalami beberapa kali renovasi. Kami berharap bahwa gereja kami dapat lebih besar dan lebih nyaman. Kami mengajak Anda semua untuk menjadi bagian dari pembinaan dan pengembangan karya Allah di gereja kami. Apapun dan berapapun yang Anda berikan, besarlah sukacita kami. Mari, Anda yang ingin melihat pertumbuhan iman, penuaian, dan pengembalaan jiwa-jiwa, serta tangan Tuhan yang bekerja, bisa berdonasi bagi pembangunan gereja kami melalui Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayat 2. Kami yakin jika kita berjalan dan bekerja bersama-sama, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Yakinlah bahwa berkat Tuhan akan selalu berlimpah-limpah untuk kita semua. Tuhan memberkati. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai pengantar persembahan kita, dengarkanlah nats yang diambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat, kita akan memberikan persembahan diiringi nyanyian dari Kidung Jemaat 450 ayat 1 dan 2. Hidup kita yang benar.
Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Sebagai ungkapan syukur kepadamu, kami hendak memberikan persembahan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan-Mu. Dan ajarkan kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami ini kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayat 3. Hidup kita yang benar. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami mengucapkan terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami pada saat ini. Kiranya puji-pujian yang kami lantunkan, doa yang kami panjatkan, hati kami yang terbuka menerima firman-Mu, semuanya berkenan kepadamu. Dengarkanlah seruan doa kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus pula, kami bersama-sama menyanyikan doa Bapa kami. Kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami hari makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami mengampuni
Jemaat Tuhan, tetaplah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Demikianlah rangkaian ibadah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.